Ternyata ini benar dirimu. Gerald mendekat membuat Violetta langsung berdiri was-was. Sekarang kau sudah sukses ya, aku terharu. Kau masih mengingat ayahmu ini. Gerald menyentuh bahu Violetta yang langsung ditepis. Hah? Gerald menatap Violetta dengan marah. Mau apa kau? Kita tidak punya urusan lagi, ujar Violetta. Kau tidak pernah berubah dari dulu, masih kurang ajar. Gerald menarik lengan Violetta, kemudian dia merasakan sesuatu di belakangnya. Salah satu pasukan khusus berdiri di belakang Gerald, sambil melilitkan lengan mereka di leher Gerald. Apa-apaan kau ini? Aku ayah wanita ini, apa kau tidak tahu? Gerald menatapnya. Apa? Pria itu terkejut. Sama halnya dengan semua pasukan khusus yang dapat mendengar percakapan mereka melalui alat yang ditempel di pakaian mereka masing-masing. Apa kau mau kulaporkan karena asik kekerasan? Tanya Gerald. Lepaskan dia, kata Violetta. Tapi Nyo, kau tidak mendengarkanku. Violetta memberikan tatapan tajam. Maafkan saya. Pria itu melepaskan Gerald lalu menjauh. Kau benar-benar menjadi seorang nyonya sekarang. Gerald mengusap lehernya. Aku tidak punya banyak waktu untukmu. Katakan saja mau bicara apa, ujar Violetta. Aku sedikit lapar. Putriku tidak mungkin membiarkan ayahnya kelaparan, kan? Gerald tersenyum setelah dia bicara dengan nada keras, membuat pengunjung mall lain langsung melirik ke arah mereka. Jika mereka melihat sejenak, itu akan terjadi seperti pertengkaran ayah dan anak. Tapi yang disalahkan pasti Violetta, karena Violetta berpenampilan baik di saat ayahnya terlihat kusam. Violetta menghela nafas, dia berjalan lebih dulu diikuti oleh Gerald. Suruh kita menunggu di sini, bisik Violetta saat melewati salah satu pasukan khusus yang berdiri memegang kopi. Violetta membawa Gerald ke salah satu restoran yang sepi pelanggan. Gerald memesan banyak menu tanpa merasa malu. Baiklah, itu saja. Cepat bawakan makanannya ya, ujar Gerald. Baik. Pelayan restoran pergi dengan perasaan aneh karena mendapatkan banyak pesanan untuk 2 orang. Kau yang akan membayarnya kan? Tanya Gerald. Hentikan omong kosong ini, cepat katakan, ujar Violetta. Aku tidak bisa bicara sebelum makanannya datang, balas Gerald. Violetta mengambil ponselnya, ia menemukan pesan masuk dari Marcelo. Ku dengar kau pergi berjalan-jalan, bersenang-senanglah di sana. Jangan lupa bawakan aku oleh-oleh. Violetta tersenyum setelah membaca pesan dari Marcelo. Hal ini membuat Gerald semakin penasaran. Senyumanmu sangat mirip dengan ibumu, ujar Gerald. Jangan bersikap seolah-olah kau memperhatikannya, balas Violetta dengan dingin. Tentu saja aku memperhatikannya. Begini-gini, aku selalu perhatian pada istriku. Aku sudah banyak berjuang saat kau masih kecil. Kau pasti tidak begitu mengingatnya. Berhentilah mengatakan omong kosong, Violetta membalas pesan Marcelo. Kau memiliki ponsel yang bagus. Pakaian yang kau gunakan berasal dari merek ternama, bukan? Kau pasti melakukan perawatan diri dengan baik. Bagaimana dengan suamimu? Apakah dia merawatmu? Atau malah bersenang-senang dengan wanita lain dan meninggalkanmu sendirian? Putriku pasti melalui banyak hal, ujar Gerald. Kau bersikap seperti seorang ayah sekarang. Violetta merasa miris. Saat mereka masih hidup bersama sebagai keluarga, jangankan pura-pura khawatir. Gerald terang-terangan menunjukkan sikapnya sebagai ayah yang buruk. Dia adalah sosok yang tega merebut seluruh gaji istrinya untuk diberikannya kepada simpanannya, membiarkan istri dan putri kecilnya kelaparan. Aku selalu jadi ayah untukmu, putriku, ujar Gerald. Berhentilah memanggilku seperti itu. Aku tidak suka dengan kenyataan bahwa aku memiliki ayah sepertimu. Jalang ini, Gerald bergetar marah. Akhirnya, kau memperlihatkan sikap aslimu, tidak perlu ditahan.
Kau harus bersikap seperti biasa. Kau tidak mungkin melupakannya kan? Violeta tersenyum. Kau jadi sombong setelah bergabung dengan Aguero, ujar Geralt. Tidak, kau salah. Aku memang sudah sombong sejak dulu. Bedanya, dari dulu aku sudah tahu cara menghasilkan uang sendiri, bukan merebut uang milik pasanganmu, balas Violeta. Apa suamimu tahu seperti apa sikap aslimu? Geralt bergetar. Suamiku adalah yang paling tahu dengan sikapku, Violeta tersenyum. Lalu apakah suamimu tahu kalau kau masih memiliki seorang ayah? Seharusnya dia mengetahui kalau ayahku masih hidup setelah kabur dengan selingkuhannya. Violeta mengedikkan bahunya. Kau benar-benar... Geralt berhenti bicara saat pelayan menghidangkan semua pesanan mereka. Ada lebih dari 10 menu yang dipesan oleh Geralt. Makanlah. Kau tidak punya banyak kesempatan untuk menikmati makanan seperti ini, ujar Violeta. Kau? Kupikir aku tahu alasanmu datang menemuiku, apalagi setelah menyebut nama Aguero. Kau pasti sudah melalui beberapa hal yang masuk ke dunia yang berbahaya ini. Tapi kau harus tahu, kalau kau ingin mengancam Aguero mengatasnamakan seorang ayah, maka kau salah besar. Violeta berdiri, dia memberikan sebuah kartu ATM beserta kertas kecil dengan password di sana. Kau bisa memakainya sesukamu. Ini cukup untuk 10 tahun ke depan. Kalau kau tidak memberinya kepada selingkuhanmu, hiduplah dengan baik. Violeta pun pergi. Geralt mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ia sudah sering mendapatkan pengkhianatan, namun kali ini dia tidak bisa menerimanya. Kemanapun kau mencoba kabur, faktanya tetap kau adalah putriku dan tidak akan pernah hilang, ujar Geralt. Keluar dari restoran, Violeta menemukan Gita yang berdiri dengan wajah ditekuk, sambil menggenggam 2 es krim kon yang sedikit mencair. Ini dingin, ujar Gita. Kerja bagus. Violeta mengambil salah satunya. Kau ngapain sih? Tanya Gita. Urusan kecil. Violeta yakin Gita sudah mendengar kalau Geralt adalah ayahnya karena Gita memakai alat pendengar sebagai antingnya. Kau tahu, pria itu tidak mirip denganmu sama sekali, ujar Gita. Iya, aku juga masih tidak percaya kalau dia ayahku. Violeta memakan es krim dengan santai. Tidak akan terjadi masalah. Pasti. Perlu kubereskan? Tidak usah, aku sendiri yang akan membereskannya, ujar Violeta. Itu akan menyakitkan. Tidak apa-apa, lagi pula sejak awal aku tidak pernah menganggapnya sebagai seorang ayah. Lengan Violeta sedikit bergetar. Sudahlah, jangan membicarakan bajingan itu. Aku mau lanjut main. Kita menggenggam tangan Violeta menyeret wanita itu untuk melanjutkan jalan-jalan mereka. Marcelo menatap balasan yang diberikan Violeta atas pesan yang dikirimnya. Itu hanya stiker anjing imut yang sedang menggoyahkan ekornya, tapi mampu membuat Marcelo tersenyum. Kau baik-baik saja? Charlene mendekati Marcelo. Iya. Marcelo memasukkan ponselnya ke saku jasnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, kau tahu itu kan? Charlene berdiri di sebelah Marcelo. Ia ikut menyadarkan punggung di dinding yang dingin. Kau pikir aku bodoh? Aku hanya ingin memastikan bagaimanapun kau sangat mencintai istrimu, tapi tetap mengambil proyek yang menyita sebagian besar waktumu. Charlene mengambil sebungkus rokok. Aku sedang menantang diriku sendiri. Bagaimana jika beristirahat sebentar? Charlene memberikan bungkusan rokok dengan beberapa batang yang tersisa. Aku berhenti. Cerutu? Sama. Kau sudah dewasa. Charlene menepuk bahu Marcelo. Aku harus menjauhi keduanya. Untuk kesehatanku dan kesehatan istriku, kau juga harus berhenti, ujar Marcelo. Sulit melakukannya dengan banyak hal yang terjadi. Charlene memasukkan ujung rokok ke dalam mulutnya. Pikirkan cucumu, bajingan kecil ini. Charlene yang hendak menyalakan rokok langsung berhenti karena perkataan Marcelo. Oh iya, menantuku menitipkan ini kepadamu. Charlene mengeluarkan sebuah tabung kecil berisi puluhan obat berukuran kecil. Dia ingin memberikannya langsung kepadamu, tapi dia sedang sakit setelah bekerja keras. Charlene menyerahkan tabung itu. Minumlah setiap hari sebelum tidur. Bolong 1 hari saja, kau harus memulainya dari awal, ujar Charlene. Katakan kepadanya aku berterima kasih, ujar Marcelo. Katakan saja langsung.
Dia mengorbankan banyak waktu dan tenaga untukmu. Apa begitu sulit meluangkan beberapa menit untuk mengucapkan terima kasih? Balas Charlene. Kau benar. Marcelo pun tersenyum. Apa ada hal lain? Charlene tahu Marcelo memikirkan hal lain. Gerald Alessandro muncul. Siapa itu? Charlene berpikir sejenak. Alessandro, ayahnya Violeta. Tanya Charlene. Iya. Apa yang perlu dikhawatirkan darinya? Dia tidak akan bisa mengancam atau merugikan Aguero, ujar Charlene. Aku sedikit khawatir kalau dia membuat keributan kecil. Marcelo mengerti kalau orang seperti Gerald tidak mungkin akan diam saat mengetahui putrinya memiliki kehidupan yang baik. Ini sangat lucu, ujar Marcelo. Apanya? Kau tahu ayah Violeta berselingkuh? Iya, itu Melva. Apa? Charlene terkejut, kemudian dia tersenyum miring. Yang benar aja, dunia ini sangat sempit. Charlene tertawa, ia mengingat Bella. Itu artinya Bella? Tidak, dia bukan anaknya Melva ataupun Gerald. Melva menukar putrinya dengan bayi lain karena putrinya terlahir cacat. Efek dari obat-obatan yang dia konsumsi selama hamil. Setelah beberapa tahun, putri kandung Melva dan kedua orang tua yang merawatnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Sehingga mudah bagi Melva menutupi masa lalunya, ujar Marcelo. Dari mana kau tahu semua ini? Tanya Charlene. Setelah tahu Violeta bertemu ayahnya, aku langsung memberikan perintah untuk menyelidiki latar belakang Gerald. Lalu aku melihat Melva di sana. Marcelo mengambil ponselnya yang bergetar menampilkan pesan masuk dari Matteo. Nampaknya ada orang besar di belakang Melva, ujar Marcelo. Mr. X, benar kan? Patricia membicarakannya beberapa kali, balas Charlene. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Dia adalah orang yang membuat pertemuan antara Melva dan Felix terlihat begitu alami. Dia juga yang menutupi seluruh masa lalu Melva, sampai tidak bisa diketahui banyak mafia tingkat atas. Dia berniat menghancurkan Toretto dan beberapa keluarga besar lain. Ada Aguero juga di daftarnya. Dia pasti bukan sembarangan orang. Marcelo memasukkan ponselnya. Mau memainkan tebakan? Kau duluan, Dominic. Kenapa? Sangat sulit menebak pergerakannya. Dia selalu merencanakan sesuatu sejak lama. Dia memasukkan Aguero ke dalam daftar penghancuran untuk mengalihkan pandangan kita. Ini bukan pertama kalinya dia membuat semua orang terkejut, ujar Charlene. Kupikir ini bukan Dominic. Kenapa? Ya tidak ada alasan. Ayolah, jangan begitu. Aku bertaruh, ini bukan Dominic. Kapal pesiarku untukmu, ujar Marcelo. Baiklah. Charlene tersenyum. Kenapa kau memanggilku lagi? Melva merasa kesal karena Gerald kembali memanggilnya ke tempat mereka bertemu kemarin. Apa kau ingin meminta uang? Aku tidak punya uang lagi. Seluruh dana daruratku sudah kuberikan kepadamu. Sudah tidak ada yang tersisa, ujar Melva. Melva sayangku, kenapa kau berpikiran buruk tentangku? Gerald berbicara dengan nada lembut. Apa yang terjadi padamu? Apa kau melukai kepalamu dan menjadi gila? Melva merasa jijik. Aku butuh bantuanmu. Tidak. Meski aku akan menguntungkanmu? Gerald tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Melva. Violeta Aguero, istrinya Marcelo Aguero, dia adalah putriku, ujar Gerald. Apa? Melva terkejut. Kau tidak mengingatnya karena kau hanya beberapa kali bertemu dengannya. Saat itu pun dia masih sangat kecil, ujar Gerald. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak dari jalang itu sekarang jadi seorang nyonya, apalagi Aguero, ujar Melva. Kau boleh tidak percaya karena aku tidak akan memaksamu untuk percaya. Saat pertama kali melihat fotonya, aku teringat ibunya saat masih muda. Mereka berdua sangatlah mirip, ujar Gerald. Kau berani sekali membicarakan jalang itu di depanku. Melva tidak terima. Kenapa tidak terima begitu? Kita kan sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Gerald tersenyum miring. Sialan kau. Melva mengapalkan kedua tangannya. Setelah kau pergi dan menghancurkan hidupku, kau masih saja tidak tahu malu. Seharusnya aku tak pernah melahirkan putrimu, ujar Melva.
Geralt menyeringai. Maksudmu Bella Smith adalah putriku? Tanya Geralt. Iya. Melva menjawab dengan gugup. Wah, wah, wah. Seharusnya aku mendapatkan sesuatu kan? Ujar Geralt. Apa? Anak itu telah jadi bagian dari Toretto sekarang. Seharusnya aku mendapatkan sedikit uang karena sudah memberikan bibit kepadamu. Geralt tertawa. Kau? Felix Toretto pasti akan mengerti kok. Aku hanya tinggal mengatakan kalau itu anakku dan melakukan tes DNA. Dengan begitu, dia akan memberikanku sejumlah uang dengan syarat aku bisa mengambil anak itu. Ujar Geralt. Bajingan tidak tahu malu. Melva bergetar. Ia salah karena menyebutkan soal putri di depan Geralt. Kalau sampai Geralt melakukan hal itu, maka akan ketahuan ia berbohong soal Bella. Felix akan langsung membuangnya karena telah berbohong besar soal mantan kekasihnya yang telah meninggal. Lalu, rencananya akan kacau. Jangan lakukan itu, ujar Melva. Kenapa jangan? Apa yang akan aku dapatkan dengan mengikuti kata-katamu? Aku akan membantumu menjadi mertua resmi Marcelo Aguero, ujar Melva. Kau bisa melakukannya? Ya, tentu saja. Aku akan membawamu ke depan Felix, tapi kau tidak boleh mengaku sebagai mantan kekasihku ataupun ayahnya Bella. Kau hanya boleh mengatakan hal-hal tentang Violetta. Kalau tidak, aku akan membuat Felix membunuhmu saat itu juga, ujar Melva. Baiklah, aku sepakat. Menjadi bagian dari Aguero jauh lebih baik daripada Toretto. Geralt tertawa. Sialan kau. Kemudian Melva menyadari sesuatu. Bagaimana dengan Mr. X? Apakah dia sudah tahu kalau Violetta adalah putrimu? Tanya Melva. Sudah. Dia yang menyuruhku mendekati Violetta agar bisa merebut Aguero. Oh ya, Mr. X mengatakan akan memberikan Aguero kepadaku nanti. Tidak adil. Hidup memang tidak adil, Jalang. Geralt tertawa. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan menantikan telepon darimu nanti. Geralt pun pergi. Oh, Marcelo. Violetta terkejut saat melihat Marcelo berjalan mendekatinya. Saat ini, ia masih ada di mall walau hari mulai gelap. Kenapa kau di sini? Tanya Violetta. Aku ingin menjemputmu, ujar Marcelo. Bukannya kau harus bekerja? Violetta merasa canggung karena ia tahu hari ini jadwal Marcelo berakhir pukul 3 pagi. Beberapa jadwal bisa aku selesaikan dengan cepat, sisanya aku batalkan, ujar Marcelo. Apa? Kau gila ya? Kalau kau membatalkannya, aku akan semakin sibuk ke depannya. Violetta berbisik. Apa kau marah? Bukannya marah, aku merasa bersalah dan khawatir denganmu. Violetta memegang pipi Marcelo, sama halnya denganku yang kangen denganmu. Akhir-akhir ini aku tidak bisa fokus karena tidak melihatmu dalam waktu lama. Aku pikir aku mengalami demam cinta yang biasa dialami pasangan muda. Marcelo menarik tangan Violetta, mengecup telapak tangan itu. Kau bisa frustasi karena cinta rupanya. Violetta menggenggam tangan Marcelo. Bagaimana denganmu? Sama. Violetta memalingkan wajahnya dengan rona merah di pipinya. Kalau begitu kita bisa menghabiskan banyak waktu hari ini bukan? Marcelo tersenyum. Iya, mumpung energiku masih banyak. Ayo berkeliling. Violetta dan Marcelo bergerak bersama. Gita yang sedari tadi diam langsung mengerutkan dahinya. Apa aku ditinggalkan di sini? Gita cemberut. Jika seperti ini, ia punya pilihan tetap bermain sendiri atau pulang. Main sendiri tidak enak. Gita membalikkan badan, saat itulah dahinya menabrak dada seseorang. Aduh. Kita meringis pelan menatap ke arah Matteo yang berdiri di depannya dengan wajah datar. Sejak kapan kau ada di sini? Tanya Gita. Semenjak kau mengeluh karena penyakit jomblo, jawab Matteo. Kau berbicara seolah-olah kau bukan jomblo. Kita mengerutkan dahinya. Sebagai sesama jomblo, sebaiknya kita kompak, ujar Matteo. Kenapa tiba-tiba membicarakan jomblo terus? Tanya Gita. Ayo main bersama. Matteo menggenggam tangan Gita. Gita terkejut karena gerakan tiba-tiba itu. Di saat bersamaan, dia tidak merasa kesal, malah ada perasaan aneh di dalam hatinya. Dadanya berdebar lebih kencang, disertai rasa menggebu-gebu yang semakin kuat. Dominic menatap Rubik yang berhasil ia susun sesuai warnanya.
Ini mudah dan membosankan. Dominic menatap layar laptopnya. Seseorang baru saja mengirimkan berita terbaru mengenai ayah Violeta. Wah, ini buruk. Dominic tersenyum. Dibandingkan dengan ayah Violeta, Dominic lebih tertarik pada tulisan terbaru yang jadi sosok besar di belakang Melva, Mr. X. Dominic melempar Rubik. Ini baru seru.